sampai hari Jumat kemarin SKB tidak dibatalkan. Kalau kalian nanya SKB bisa nggak ditiadakan, secara regulasi bisa. Otomatis dua alasan ini bisa jadi tiada. Bisa nggak SKB-nya online? Kalau tahun 2018 500 peserta itu langsung selesai sehari. Tapi karena ini situasi seperti ini, bisalah dicicil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 3 Mei tahun 2020. Di kesempatan kali ini aku ingin bahas tentang SKB bisakah ditiadakan? Bisa. Terus gimana? Alasannya apa? Mekanismenya seperti apa? Kita simak aja dulu ya sampai akhir. Jadi di tengah situasi COVID yang nggak tentu ini kapan akan berakhir, otomatis banyak asumsi, banyak pendapat bahwa yang mengatakan SKB ditiadakan, gitu ya. Walaupun secara resmi di Instagram BKN itu menyebutkan bahwa sampai hari Jumat kemarin SKB tidak dibatalkan, masih tetap ada, walaupun untuk jadwalnya sendiri belum ditentukan. Jadi di sini ada dua level diskusi nih ya, diskusi kita ya. Kita di sini lagi diskusi dan belajar bareng. Mohon dikoreksi kalau aku salah. Jadi ada dua level. Yang pertama level regulasi atau peraturan. Terus yang kedua level etik gitu ya. Jadi kalau kalian nanya SKB bisa nggak ditiadakan, secara regulasi bisa, karena peraturan dibuat oleh orang dan peraturan juga ngikuti zamannya. Kalau emang dibutuhkan perubahan karena situasi darurat, bisa diubah, bisa direvisi, oke ya. Tapi kalau di level etik gitu ya, baik gak sih kalau peraturan itu diubah di tengah jalan? Nggak baik. Kalau kalian nanya pendapatku, aku nggak setuju. Mendingan SKB-nya diundur aja sampai situasi darurat COVID ini selesai. Jadi tetap harus ada SKB. Selain SKD harus ada SKB, biar nanti hasil perekrutan angkatan 2019 itu proporsional dan baik. Oke ya teman-teman, itu kalau menurut pendapat aku. Terus alasan apa yang bisa membuat SKB ditiadakan? Kalau menurut aku ada dua. Yang pertama, urgent. Jadi instansi itu benar-benar darurat, butuh banget pegawai. Misalnya banyak yang udah pensiun, terus di formasi jabatan ini kosong. Kalau nggak segera ditempati oleh pegawai baru, nanti kasihan pegawai yang lain, kerjanya rangkap-rangkap, double kayak gitu. Bisa jadi kalau urgent banget. Dan alasan yang kedua, harus ada alasan kedua ya. Situasi COVID ini nggak nentu kapan akan selesai. Misalnya masih lama, nggak kelihatan kapan, di bulan berapa akan selesai. Otomatis dua alasan ini bisa jadi alasan dasar untuk mengubah peraturan yang sedianya SKB harus ada jadi tiada. Oke ya, itu alasannya. Tapi kalau kita bisa kasih alternatif, sebenarnya kan kalau nanti misalnya COVID ini mulai melandai gitu ya, udah mulai turun dan PSBB bisa dilonggarkan, udah nggak darurat lagi, kita bisa menerapkan SKB, walaupun nggak harus langsung jadi selesai sehari gitu ya. Kalau misalnya kasih contoh ya, yang melaju ke SKB untuk sarjana 500 orang, otomatis kalau dulu kan mungkin 500 orang tuh selesai satu hari gitu ya. Kalau misalnya nanti setelah lebaran ini bisa dilaksanakan SKB, mungkin diubah jadi sehari 50 peserta atau paling banyak 100 peserta, jadi 5 hari kayak gitu ya. Ya disesuaikan lah biar nanti gak terlalu banyak kerumunan. Ruangannya juga agak dikasih space yang berapa, 1,5 meter lah, jadi satu ruangan hanya berapa peserta lah kayak gitu, untuk mengantisipasi. Terus yang kedua, kalau misalnya benar-benar gak bisa nggak SKB-nya online? Bisa kalau emang mau, walaupun nanti rentan akan terjadi kecurangan kayak joki. Terus bisa googling lah, di Google jawaban SKB-nya kayak gitu. Kalau untuk wawancara sendiri, misalnya yang SKB chattingnya selesai, mungkin wawancara bisa melakukan via online ya, kayak pakai aplikasi Zoom kayak gitu. Jadi SKB ini masih bisa kok dilaksanakan kalau menurut aku ya.
Tapi nunggu darurat COVID-nya mulai mereda. Sedangkan untuk yang penjaga tahanan kayak yang SMA, pengawal tahanan, itu kan perlu fisik. Otomatis mau nggak mau memang harus ada fisiknya. SKB-nya harus tetap jalan. Mungkin kalau misalnya ada 500 peserta yang lolos ke SKB fisik, kalau tahun 2018 500 peserta itu langsung selesai sehari. Tapi karena ini situasi seperti ini, mungkin bisalah dicicil. Satu hari mungkin 100 peserta jadi 5 hari, atau 50 peserta jadi 10 hari kayak gitu. Kalau memang sedianya dibutuhkan SKB segera dilaksanakan misalnya ya, kayak gitu. Terus kalian nanya, kenapa kok aku bisa beranggapan bahwa SKB bisa ditiadakan? Karena aku berkaca pada tahun 2017. Jadi gini, ada salah satu peserta yang nanya sama aku, "Bang," katanya, dia kan udah melaksanakan SKD nih, "Bang, aku nggak passing grade," katanya. "Bisa nggak aku ada harapan lolos?" Terus aku jawab tegas ya di chat itu ya, "Nggak bisa, Mas. Kalau nggak passing grade, nggak bisa lolos." Kenapa kok aku bisa jawab kayak gitu? Karena aku lihat di Twitter resmi CPNS Kumham 2017, adminnya ya, pernah bikin postingan kayak gini. Seandainya hanya satu peserta yang passing grade, maka hanya dia yang akan melanjut ke SKB. Tapi aku udah hilang screenshotannya. Terus ada postingan lain kayak gini, wajib hukumnya memenuhi passing grade. Terus yang kedua itu, walaupun 3 kali formasi belum terpenuhi, akan tetap dilaksanakan SKB. Jadi nggak saklek harus wajib 3 kali, enggak. Kalau kalian tahu dulu ya, peraturan 3 kali formasi itu awalnya kan ada di, kalau salah ya, koreksi kalau salah, aturan yang melaju dari SKD ke SKB 3 kali formasi itu ada di PP nomor 11 tahun 2017. PP Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 pasal 29. Kalian bisa lihat, nanti bisa aku sertakan screenshotannya di sini, bahwa yang melaju ke SKB adalah 3 kali formasi. Dengan ketentuan yang lolos ke SKB adalah orang yang lolos SKD dulu. SKD harus lolos dengan ketentuan 2, yaitu lolos nilai ambang batas minimal, harus passing grade lah ya, minimal kayak gitu kan ya. Terus yang kedua, di ranking dulu. Jadi setelah passing grade di ranking dulu sampai 3 kali formasi. Jadi di pasal 29 itu ada kalimat kayak gini, paling banyak. Jadi dulu aku sendiri ya, mungkin beberapa mayoritas peserta lain itu juga mikirnya kayak gitu. Kata-kata paling banyak itu artinya itu misalnya ada kuotanya 10 formasinya ya. Otomatis kalau zaman sekarang kan mikirnya kan kalau ke SKB kan 3 kali formasi kan 30 tuh. Karena kata-katanya paling banyak. Maka dulu aku mikirnya gini. Misalnya yang passing grade 20. Formasinya 10, yang passing grade 20. Berarti ya udah 20 ini yang melaju ke SKB. Karena kan kata-katanya, kalimatnya paling banyak. Enggak harus wajib 3 kali formasi. Ternyata waktu 2017 diterjemahkannya beda ya, karena mungkin di beberapa daerah itu ada yang belum banyak yang nggak lolos passing grade. Jadi formasinya itu ada 15.000. Kementerian Hukum dan HAM itu seluruh Indonesia, baik yang SMA, sarjana, D3, S2 lah, ada 15.000 lebih. Jadi yang passing grade hanya sekitar 7%. Otomatis banyak di daerah tuh yang nggak passing grade banyak. Ada yang formasinya berapa ya, kayak 29, yang lolos passing grade hanya 13 kayak gitu. Mau nggak mau kan kurang tuh. Otomatis akhirnya dibikinlah perubahan peraturan. Jadi dulu itu peraturannya ada di Permenpan 20 tahun 2017 yang tentang kriteria penetapan kebutuhan CPNS atau PNS gitu ya. Sedangkan untuk passing grade ada di Permenpan 22. Nah, Permenpan 22 ini yang dirubah menjadi Permenpan 24 tentang kelulusannya. Jadi formasi penjaga tahanan itu diubah, dimasukkan ke dalam formasi khusus, bahwa
kalau mau lulus penjaga tahanan SKD-nya nggak harus passing grade. Kalau misalnya kuotanya belum terpenuhi, bisa diisi oleh yang nggak passing grade tapi di peringkat dulu, di ranking dulu. Jadi saklek, ternyata kalimat paling banyak 3 kali formasi jadi saklek harus paten 3 kali formasi tahun 2017 itu. Otomatis kalau formasinya 10, mau nggak mau harus 30 yang lolos untuk penjaga tahanan tahun 2017. Yang mana ketika 20 orang lolos passing grade, 10-nya diisi dari yang nggak passing grade. Jadi peraturan itu berubah pada tanggal 3 Oktober tahun 2017. Jadi Permenpan 24 tahun 2017 itu keluar pada tanggal 3 Oktober. Sedangkan keesokan harinya baru keluar pengumuman hasil kelulusan SKD. Jadi peserta yang lulus ke SKD yang melanjut ke SKB itu keluar tanggal 4. Jadi sehari setelah perubahan Permenpan tahun 2002 Permenpan 22 kalau nggak salah yang dirubah menjadi 24, itu keluarnya tanggal 3 dan pengumuman hasil kelulusan SKD-nya tanggal 4 kayak gitu. Maka dari itulah aku bisa berpendapat bahwa kalau memang SKB ditiadakan bisa, tapi tetap kita harus berdoa agar COVID cepat berlalu sehingga SKB bisa tetap dilanjutkan. Oke, sekian dari aku. Semoga mencerahkan. Paling nggak ini buat kalian jaga-jaga ya. Kalau misalnya benar-benar SKB ditiadakan, kalian udah mulai ngerti dari video ini bahwa itu mungkin saja terjadi dan alasannya itu, sedangkan mekanismenya adalah dengan diubah peraturannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.